Ya, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Thank you buat kamu yang udah klik video ini, guys. Dan selamat malam juga, lupaan tadi. Ini saat ini kita mau bikin yang namanya tutorial, bikin alat pakan otomatis untuk koi ya, kalau yang ini tujuannya nanti. Jadi alat-alat apa yang harus dipersiapkan? Nih, yang pertama yaitu tentu saja mesinnya. Nah, ini pakai mesin ini. Ini ada yang jual di Shopee sepaket, Tokopedia juga ada, dan lain sebagainya juga ada. Dia sepaket, ini motornya motor kipas dari KSW. Bentuknya sudah seperti ini. Terus ini juga udah di lem sama penjualnya. Bagian belakangnya, bagian bawahnya kayak gini. Jadi dia udah terkunci, kita terima jadi kayak gini. Nggak usah motong lagi paralon, nggak usah motong lagi tutup paralon. Kita udah dibikinin sesuai kayak gini langsung. Jadi nanti alatnya ini muter, si besi ini muter perlahan. Dia lebih ke torsi ya guys ya. Jadi di dalam dinamo ini ada, di dalam motor ini ada yang namanya apa ya namanya, penggerak torsi. Di dalamnya ini banyak banget gigi-giginya. Ini juga udah dikasih dudukan baut itu kiri kanan, tapi ya satu pasang aja ya. Terus sama yang ini untuk nanti penampu itu apa, buat pegangannya di tempat yang kita mau tancapkan. Jadi dikasih. Dan ini kabelnya juga lumayan panjang, tapi yang di sini kecil ya. Nah ini udah panjang. Terus sama yang ini dapat juga colokan universal. Dia udah SNI di bagian tertentu. Kabelnya bisa pakai apa aja sih, tapi ini kita dapatnya sepaket gini, harganya 60.000. Kalau ngecer kalian bisa juga, cuman harganya ya ini sekitar 20-30 lah. Terus kalau paralon ya kalian harus beli sendiri. Ini juga repot juga. Ini kita yang beli langsung jadi 30.000 udah sepaket gini ya. Mungkin dia dapat 50% mungkin, atau sebagainya berapa gitu nggak tahu. Itu yang pertama, ini yang paling penting soalnya nanti kalau muter ya pakannya dialirin lewat situ ya. Terus yang kedua ada si timernya. Timernya ini pakai Veto. Dia sudah dilengkapi dengan satuan detik ya. Nah tadinya mau pakai relay, tapi mungkin khawatir kenapa ya, kita pakai yang otomatis ini aja dulu. Tapi nanti kalau misalnya kurang oke, kita pakai relay, mantap juga itu. Terus spidol untuk menandai kita nanti pasangnya di sini kita tandai pakai spidol ini. Yang kedua biasanya pakai toples atau tong sampah, kita kali ini pakai pot ya. Pot di sini pakai pot yang namanya pot apa ini? SW. Mana nih SW, nah ini. Ada tulisannya SW SV30 lagi. Pakai yang ukuran ini. Terus ini pun juga pakai yang sudah ada, yaitu bekas tanam kita pakai satu. Ini jadi free. Kalau ini tadi 60, ini berapa tadi? Sekitar 85. Terus sama yang ini adalah galon Le Mineral yang 19 liter. Enggak sampai sih. Ya yang segede inilah. Dan dia sudah pas moncongnya ini sudah pas ke sini. Jadi kita nanti tinggal ngelem tembak atau mematenkan saja ya. Ya dengan adanya marketplace ini dipermudah macam sebagainya, tapi kita juga nggak boleh kalah kreatif, kita harus pakai ide-ide yang lain juga. Nah tinggal pasang di sini, udah pas banget moncongnya kayak gini. Nah nanti tinggal dilem tembak saja, beres kayak gitu. Sebenarnya kalau dia pakai drat itu juga lebih oke ya, pakai drat. Tapi karena kita belinya jadi kayak gini, ya cukup seperti ini sudah lumayan menarik. Selanjutnya yang nggak penting yaitu si cutter, nanti buat buat bukaan atasnya ya. Jadi kita pakai penutup di atas gimana. Udah sementara itu dulu ya. Jadi pertama-tama mungkin mencari titiknya ini. Nah titiknya ini nanti dipasin ke sama alatnya ini. Itu terus nanti tinggal pilih aja. Nah caranya agak ribet, jadi kita ambil dari bawah ini ya. Nanti juga ada tambahan paralon, tapi sayangnya paralonnya masih di belakang, belum dipotong. Nanti kalian bisa lihat hasil jadinya kayak apa gitu ya. Sama karena kita nggak punya solder, kita manfaatin tang sama paku untuk melubangi. Jadi ini butuh dilubangi sebagai dudukan tatakan si mesinnya ini. Jadi nanti biar dia bisa bergulir nyaman kayak gitu. Oke, dan ini nanti dipasangnya dibaliknya ya, tapi bukan di sini ya. Ini nanti kayak gini. Udah beres, tinggal jalanin. Nah nanti keluar pakan dari sini, digerakin sama tiang yang tadi muter, terus digeser ke sini, arah keluaran sini. Nanti kan lubang yang sini, tinggal masuk keluar gitu. Oke, sementara itu dulu. Oke, ini proses yang tadi barusan saja terjadi. Kita lubangi pakai paku, dipanasin di sini sama di sini kiri kanan. Jadi kita mainnya dari bawah ya, supaya lebih ringan. Kalau dalam itu terlalu dalam. Terus, nah yang penting muat pakai baut ini, soalnya penopangnya nanti yang kunci si baut ini. Kayak gitu, kiri kanan. Terus kita akan melubangi sisi sebelah sini. Nah, kita sebagai jalan keluar pakannya. Oke. Ya oke, ini dia hasil jadinya. Ini yang bagian sini kita bolongin kotak segini ya, buat masuknya pakan dari atas. Terus ini kepotnya supaya nggak goyang. Pakannya di dalam sudah. Ini penyantarnya sementara kita pakai yang aja. Dan ini torong untuk keluarnya si mesin. Oke. Dan sini cuma dilem tembak sama lem G ya. Jadi ya lumayan cepat.
Terus untuk timernya dia berjalan dengan normal, masih oke. Kita lihat kalau misalnya tidak pakai timer, kita colok ke manual. Colokannya kuat banget guys, jadi kita harus ekstra 20 detik ya. Kita coba. Oke. Mantap sekali untuk gerakannya. Keren sekali guys. Jadi keluarnya juga stabil, nggak banyak-banyak. Oke, 30 detik ya udah gitu. Ini continuous masih nyolok mesinnya gitu, tetap berjalan. Suaranya dikit-dikit gitu.